Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saya salah seorang yang suka dengan buku-buku tazkiyatun nafas, juga tasawuf. Maka di beberapa rak buku saya ada buku-buku yang berkenaan dengan sufisme, dengan tasawuf. Ada karya-karya besar ulama terkenal seperti Asy-Sya'rani, Asy-Syadzili rahimahullah jami'an, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Syekh Abdul Qadir al-Jalani, Al-Muhasibi, Ibnu Qudamah, dan lain-lain ulama, ya, termasuk diantaranya Ar-Rumi yang hari ini ada di depan, di atas meja. Ini yakni Al-Masnawi, termasuk pula karya Ibnu Athaillah Al-Hikam yang alhamdulillah juga ada di atas buku, di atas meja saya. Dan ini Ibadul Humam an Iqadil Himam fi Syarhil Hikam. Ada pula karya besar seorang ulama dari As-Samarkandi yang judulnya adalah, sebentar saya lihat, alhamdulillah juga ada di atas meja di luar rumah ini. Judulnya adalah Tanbihul Ghafilin. Ini Tanbihul Ghafilin yang sungguh sangat luar biasa dalam bahasannya tentang hadis yang sangat ringkas. Ada pula, sebentar, oh ya, ada juga buku Nasail Ibad karya ini Nasail Ibad syarah buku yang ditulis oleh Al-Imam Al-Nawawi Al-Bantani. Ada pula beberapa buku yang sempat ada di meja saya, misalnya arkeologi tasawuf, ya, ini cukup bagus bukunya. Kemudian ada pula buku, oh ya, ini buku Javidnama karya Iqbal, ya, Kitab Keabadian, yang merupakan buku yang diilhami oleh karya Rumi. Kemudian ada juga buku Al-Lama'at karya Al-Imam Saiduddin Nursi yang berasal dari Turki. Ini yang ada di atas meja, ya. Alhamdulillah di kamar, di perpustakaan juga masih banyak buku-buku yang sempat saya baca, sempat saya menikmatinya. Seperti Al-Mustakhlas fi Tasawuf karya Al-Imam As-Sakandari yang diringkas oleh Said Hawa. Kemudian yang ingin saya sampaikan pagi ini adalah pada hari Ahad tanggal 18 bulan Agustus, alhamdulillah pada beberapa hari yang lalu saya dapat kiriman buku dari dua orang berbeda, dari sosok yang memiliki kepedulian terhadap sufisme atau tarekat atau tasawuf. Yang pertama adalah dikirim oleh seorang pelaku tasawuf dan dia mursyid tarekat Qadiriyah Naqsabandi TKN
seorang alumni Al-Amin yang sekarang memimpin pondok pesantren Aulia ya, di Palembang, Aulia Cendikia di Palembang, dan sekaligus sebagai pengurus Nahdlatul Ulama. Dia bernama Kiai Hendra Zainuddin. Kiai Hendra Zainuddin, dan judul bukunya adalah Kiai Hendra Zainuddin Pesantren, Tarekat, dan Nahdlatul Ulama. Ini karya beliau, dan pernah bersama-sama nuntut ilmu di Al-Amin, walaupun saya tidak bertemu langsung karena dia datang belakangan, atau kalau di pesantren biasa disebut junior ya. Tapi secara keilmuan beliau bisa lebih senior daripada saya, termasuk pengalaman tarekatnya. Ini buku ini cerita tentang berisi tentang pengalaman spiritual beliau, kemudian bagaimana mendirikan pesantren, pengabdiannya di berbagai tempat, yang kemudian mendirikan pesantren Aulia Cendikia ya. Dan berkisah pula atau tertulis di dalamnya tentang perkembangan tarekat di Palembang, kemudian juga secara khusus tarekat Qadiriyah Naqsabandi. Kemudian pada bagian selanjutnya adalah sejarah Nahdlatul Ulama di Palembang. Buku ini cukup bagus untuk dibaca oleh para pengamal tarekat, juga para pengamat tarekat. Tentu saja juga sangat cocok untuk dibaca oleh para kiai yang seharusnya memiliki kekuatan spiritual sebagaimana dilakukan oleh Kiai Hendra pada buku ini. Ini pengamal tarekat ya. Beliau ini pengamal tarekat. Ini buku dikirim oleh beliau langsung ke Pondok Al-Qudwah, di mana saya memimpin atau dikasih amanah untuk mengawal pondok ini, mengawal anak-anak, mengantarkan mereka pada kebaikan, mengarahkan mereka pada jalan lurus, at-thariq ilallah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saya dikirim oleh saudara Hamdan Maghribi ya. Hamdan Maghribi, beliau alumni Gontor ya, lahir di di Tuban, Jawa Timur, pada tahun sangat muda ya. Dia tamat di Gontor itu tahun 1999. Kemudian selesai satunya di Unida dan melanjutkan S2-nya di IAIUI di Islamabad, di mana saya juga pernah belajar. Kemudian dengan tesis Al-I'tizaliyah Al-Jadidah fil Fiqh Islamil Mu'asir di Indonesia, Dirasat Tahliliyah Naqdiyah. Ya, satu tulisan yang sangat bagus tentang I'tizal Al-Jadidah fil Fiqh Islam. Kemudian buku ini merupakan karya besar karena mengulas tentang tasawuf salafi, rekonstruksi tasawuf Ibnu Taimiyah. Beliau mengurai, menyingkap, meluruskan persepsi yang selama ini dianggap keliru tentang Ibnu Taimiyah, yang seringkali dianggap sebagai anti-sufisme. Padahal menurut penelitian saudara Hamdan Al-Maghribi, beliau adalah pengamat, tentu saja tidak pengamal seperti Kiai Hendra, pengamat sufisme atau pengamat tasawuf yang cukup tajam. Beliau berpikir dan bahkan menganalisa bahwa sungguhnya terjadi suatu yang distortif terhadap Ibnu Taimiyah apabila dianggap sebagai sosok yang sama sekali anti terhadap sufisme, karena beberapa bukunya, beberapa tulisan-tulisannya juga pro sufisme.
Saya merasa beruntung mendapat dua buku yang sangat luar biasa ini. Yang pertama adalah Tasawuf Salafi, Rekonstruksi Tasawuf Ibnu Taimiyah. Kemudian yang kedua adalah Kyai Hendra Zainuddin, Pesantren Tarekat dan Nahdlatul Ulama. Ini saling melengkapi dan saya merasa beruntung benar, merasa berbahagia banget mendapatkan kiriman buku yang memiliki makna, yang bernas, yang mengkaji, kemudian yang memaparkan tentang pengalaman spiritual yang dialami oleh Kyai Hendra dan mengkaji pemikiran-pemikiran jenial dari Ibnu Taimiyah yang ditulis oleh Saudara Hamdan Maghribi, seorang doktor yang concern dengan bidang tasawuf. Terima kasih kepada keduanya, Saudara Hamdan Maghribi, kemudian terima kasih pula pada Syekh Al-Mursyid Kyai Hendra Zainuddin. Semoga keduanya senantiasa berada dalam istiqomah, senantiasa berada dalam kenaikan jenjang spiritual yang semakin tinggi dan semakin takarrub kepada Sang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.